untuk dijaga. Wa auratun yajibu satruha, dan rahasia itu adalah cacat atau aurat, kekurangan, yajibu yang wajib satruha untuk ditutupi. Suami kita kekurangannya ini, kemudian ada orang yang tahu, tutupi. Enggak bu, meskipun aslinya memang iya, ini kewajibannya kita tutup. Istri juga begitu, nggak bisa masak, punya menantu nggak bisa masak, apa yang kedengar sama tetangganya, ya jangan diiyain bu, itu kan kembali ke ibu juga kan. Malu nggak bu punya anak menantu nggak bisa masak, kemudian orang lain tahu, aku tutupin. Enggak, kalau siapa menantu saya masakannya enak kok, itu meskipun hasilnya nggak enak, tutupin. Enggak, menantu saya kerja di sini kok, anak saya dicukupi kok, gitu. Jangan malah dibuka. Sekarang saya tanya, ibu buka aib mantu buat apa sih? Kembalinya ke siapa? Ke ibu juga. Bodoh sekali kalau sampai ada berita minus kok malah diiyain, bodoh banget. Ya, karena itu akan kembali ke diri kita sendiri. Bisa dijawab ya? Ya, baik. Wajib menjaga rahasia pasangan atau anak kita atau menantu kita, karena itu merupakan amanah yang wajib dijaga dan merupakan aurat atau kekurangan yang wajib ditutupi. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, walimah, dan karena ada keterangan waroda yang datang minal wa'idi asyadid, ancaman yang berat. Di bawahnya ini ada disampaikan keterangan tentang ancaman yang berat fidzalika bagi orang yang menyebarkan rahasia atau aib pasangan. Qala fil madkhali, ya, ada ulama pengarang kitab Al-Madkhal berkata, wa yang bagi, dan seyogianya lahu, bagi suami, idza ijtama'a bi ahlihi, ketika bertemu dengan keluarganya, wa kana bainahuma makana, wa kana bainahuma makana, dan dia dalam keadaan bertengkar atau ada masalah dengan istrinya atau pasangannya. Saya nih misalnya mudik bu, ya sendirian, pulang kampung ke keluarga saya dalam keadaan bermasalah, maka bagaimana sikap kita? Fala yalquru, maka janganlah menyebutkan, menceritakan syai'an, pertengkaran itu, permasalahan itu, ya, min dalika, dari orang tua atau keluarga. Gak usah dijelasin, selama itu masih bisa diselesaikan secara mandiri. Kalau ada masalah bisa diselesaikan secara mandiri, selesaikan. Karena pengen orang tua itu didatangin itu pengennya dengar yang enak, anaknya. Kalau ada masalah udah nggak usah dipublish ke orang tua, biar orang tua itu nggak kepikiran. Kecuali kalau kita sudah dalam keadaan mepet, udah genting nggak bisa disampaikan, cari waktu yang tepat untuk meminta saran dan pendapat dari orang tua. Ya, orang tua itu udah dikirimi masalah, kirim orang duit. Dikirimi masalah, kirim orang duit, transfer duit, udah transfer masalah. Ya, mulai cilik masalah, tua-tua ya masalah, anak kok membawa masalah terus ya.
Iya, selesaikan sendiri ya, tunjukkan kedewasaan kita sebagai orang tua. Ya. Wa qala fi nasihah, begitu juga pengarang kitab An-Nasihah beliau menyatakan wala yabuthu, dan janganlah kalian menyebarkan, ya, wala yabuthu, dan jangan menyebarkan itu suami hadisah, omongannya istri, li ghairiha, terhadap orang lain. Kalau istri ngomong apapun, ada kekurangannya, ada kesalahannya, enggak usah diumbar ke orang lain. Li'anna dzalika, karena mengumbar omongan istrinya atau mengumbar aib atau kekurangan istrinya, itu min fi'lis sufahai, termasuk perbuatan atau sikap orang-orang bodoh. Ada suami yang mengobrol, mempublish kekurangan istrinya atau sebaliknya kekurangan suaminya, berarti dia termasuk golongan orang-orang bodoh. Kenapa kok golongan orang-orang bodoh? Ya jelas, karena itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Yang bisa tergambar lagi ya efek negatifnya itu. Ya, semisal apa cukup? Ini udah jam 3 kurang cukup. Cukup ya? Baik, nanti dilanjutkan sama beliaunya. Ini masih dalam bab perceraian, kurang lebih sedikit-sedikit mah ada kali 2 bulan ya. Bisa kata baik. Ada pertanyaan lagi monggo seputar perceraian? Ya. Kata-kata perceraian hati-hati sampai dimunculkan. Nah, sekarang bagaimanakah hukum, saya balik sekarang ya. Bagaimanakah hukum istri menggugat suami? Kayak kemarin kasus Covid itu, istrinya menggugat suami gara-gara dipecat dari pekerjaannya. Dalam hadisnya disebutkan kan itu ya, man ikhtala'at atau kamakal. Seorang istri yang menggugat cerai suaminya, padahal suaminya sudah memenuhi haknya memenuhi kewajibannya sebagai suami, maka seorang istri tidak akan pernah mencium bau surga. Baunya aja kagak nyium, apalagi mah masuk ya. Maka dari itu berhati-hatilah untuk ibu-ibu, jangan sampai ada bahasa ya menggugat cerai, apalagi cuma gara-gara suaminya di-PHK. Ini anak-anak muda zaman sekarang itu kok yang muda banget gitu loh menggugat cerai suami, kecuali dalam kasus-kasus tertentu suaminya KDRT kayak kemarin aku bilang dari itu ya, yang di Jakarta ya Bu ya, yang di Jakarta udah lihat itu beritanya 4 anak dibantai itu. Ya. Nah itu kalau seandainya sang ibu itu menggugat cerai dibenarkan, kenapa? Suaminya udah gak benar. 1 udah berani main KDRT, 2 sudah berani membunuh anak darah daging sendiri. Itu baru gugatan cerai dibenarkan. Kenapa? Suaminya udah gak baik lagi. Hanya itu yang bisa dibenarkan ya. Yang menggugat cerai yang dibenarkan. Baik, kita tutup pengajian kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa diberikan kelancaran ya, sakinah mawaddah warahmah. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.